Siapa yang tidak kenal Tanah Abang? Tanah Abang merupakan pusat ekonomi terbesar di Jakarta. Puluhan miliar setiap harinya beredar di Tanah Abang. Banyak pedagang dan juga para pembeli di sana. Dari zaman dulu, Tanah Abang memang terkenal sebagai pusat ekonomi. Bahkan di zaman penjajahan, Tanah Abang merupakan pusat ekonomi bagi para pribumi dan juga Belanda. Karena menjadi pusat ekonomi, Tanah Abang juga terkenal dengan kriminalitasnya. Banyak sekali pencopet di sana. Bukan hanya copet saja, rampok, begal, dan juga tindak kekerasan secara zahir hampir setiap bulan terjadi di Tanah Abang. Hal ini diakibatkan karena Tanah Abang menjadi pusat ekonomi yang paling sentral di Jakarta. Tidak sedikit perebutan kekuasaan bagi para preman di Tanah Abang, sehingga muncullah preman-preman yang sangat jago dan luar biasa, seperti yang telah masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Hercules. Hercules menjadi legenda preman Tanah Abang yang pernah berkuasa di sana. Kisahnya sangat legendaris dan juga hebat. Bukan hanya Hercules saja, tapi preman-preman lain juga sangat legendaris di sana. Nah, jauh sebelum adanya Hercules di Tanah Abang, dulunya memang banyak sekali preman-preman yang berkuasa di Tanah Abang. Dan kali ini saya akan bercerita tentang preman yang paling ditakuti di Tanah Abang. Namun sayangnya preman itu punya istri yang sangat cantik, sehingga banyak sekali yang mengincar istri si preman. Sang preman itu kita sebut dengan nama Gepek. Itulah nama panggungnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kehidupan Gepek memang sangat-sangat sulit. Dulu Gepek hidup di keluarga yang sangat miskin. Orang tuanya pemulung. Setiap hari orang tua Gepek selalu mulung rongsokan di sepanjang kota Jakarta. Awalnya mereka menetap di Jakarta Timur, membuat bedeng-bedeng kumuh yang berjejer di pinggiran sungai. Bedeng-bedeng kumuh itu menjadi tempat berteduh para orang-orang miskin yang tidak sanggup nyewa kosan, termasuk keluarganya Gepek. Gepek tidak sekolah sama sekali, tapi dia bisa membaca dan menghitung, diajari langsung oleh ibunya. Dari kecil, Gepek sudah hidup susah. Tidak jarang, Gepek tidur di dalam gerobak saat bapak dan ibunya mulung. Kalau hujan, ya Gepek dipasangi terpal. Dan kalau panas, ya Gepek kepanasan. Tumbuh di jalanan, Gepek menjadi pribadi yang sangat keras dan juga beringas. Karena dari kecil Gepek selalu bergaul dengan anak-anak liar di Jakarta. Perkelahian antar sesama anak sudah biasa bagi Gepek. Tapi setiap kali berkelahi, Gepek selalu menang. Tidak ada yang berani melawan Gepek. Semakin besar, Gepek semakin jago. Namun sayangnya, saat Gepek dewasa, ibu dan bapaknya meninggal karena sakit. Gepek sangat sedih karena dia tidak bisa membawa kedua orang tuanya itu ke rumah sakit karena Gepek tidak punya uang sama sekali. Hidup miskin memang sangat menyakitkan. Semenjak ibu dan bapaknya meninggal, Gepek berjanji pada dirinya sendiri. Dia ingin sukses, walaupun suksesnya itu melalui jalur yang ilegal. Artinya, Gepek bisa saja menjadi perampok, pembegal, atau bahkan penculik. Tapi, Gepek punya cara sendiri untuk memperkaya dirinya. Dia memilih untuk menjadi copet di Tanah Abang. Karena pada zaman itu, Tanah Abang sedang ramai sekali. Orang-orang berdatangan dari berbagai daerah. Gepek memanfaatkan momen itu untuk mencopet. Dan benar saja, aksi copet Gepek itu membuahkan hasil yang sangat banyak. Gepek punya uang bergepok-gepok dari hasil mencopet. Nah, uang itu Gepek belikan pada sebuah rumah petak yang ada di dekat Tanah Abang. Kebetulan rumah kala itu harganya masih terbilang murah daripada sekarang. Gepek menjalani profesinya itu selama bertahun-tahun sebagai pencopet handal. Selain menjadi pencopet, Gepek juga banyak anak buahnya. Anak buah Gepek terdiri dari para pengamen, gelandangan, dan anak-anak yang tidak terurus oleh kedua orang tuanya. Bisa dibilang mereka adalah anak-anak broken home yang kabur ke jalanan dan menjadi gelandangan. Nah, Gepek memanfaatkan mereka untuk menjadi pasukan copet. Gepek mengajari anak-anak itu untuk mencopet di Tanah Abang.
Memang Gepek ini benar-benar lihai mengajari mereka bagaimana tangan anak-anak kecil itu bisa dengan mudah mencomot dompet di dalam kantong dan di dalam tas para pengunjung. Tiap hari, anak-anak gelandangan tersebut store pada Gepek. Tapi Gepek tidak serakah. Dia hanya mengambil sedikit saja dari hasil mencopet para gelandangan. Lalu selebihnya diberikan pada para gelandangan itu agar mereka hidup layak. Karena Gepek paham betul bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Tahun demi tahun, Gepek semakin melegenda di Tanah Abang. Dia mulai meningkat karirnya dari sebagai pencopet menjadi penguasa lahan parkir. Ceritanya begini. Gepek pernah berselisih dengan salah satu penguasa lahan parkir di Tanah Abang. Awalnya, Gepek hanya minta lahan sedikit saja untuk dikuasai oleh Gepek. Tapi, si penguasa lahan parkir itu tidak mau. Karena dari dulu, lahan parkir tersebut sudah dikuasai oleh komplotannya. Penguasa lahan parkir tersebut bernama Bopeng. Ya, nama itu adalah nama sebutan sesuai dengan wajahnya yang penuh dengan bopeng. Bang Bopeng tentu punya perangai preman. Urusan membunuh, dia sudah biasa. Bang Bopeng tidak takut pada siapapun yang ada di Tanah Abang, termasuk si Gepek. Apalagi Gepek ini terbilang pendatang baru di Tanah Abang. Perselisihan itu membuat dualisme yang semakin pelik. Hingga akhirnya pada suatu momen, Gepek menantang Bopeng untuk berduel. Begini saja, Peng. Kita tuntaskan perselisihan ini dengan cara berduel. Begitu kata Gopek. Tentu Bopeng merasa terhina. Akhirnya Bopeng pun merenggut baju Gepek, lalu menampar si Gepek. Perkelahian pun terjadi di sana. Hingga akhirnya Bopeng kalah karena Gepek ini pandai sekali berkelahi. Dia memang dari kecil suka berkelahi, sehingga Bopeng tidak mampu mengalahkan Gepek. Semenjak saat itulah lahan parkir dikuasai oleh si Gepek. Tahun demi tahun pun berlalu. Kekuasaan Gepek semakin mengakar di Tanah Abang. Kini dia menguasai 5 lahan parkir sekaligus. Nah, Gepek juga sudah menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Wajah perempuan itu Chinese, bisa dibilang Cindo. Sangat manis sekali. Tubuhnya juga gemulai. Siapapun yang melihat istri Gepek pasti tertarik dan ingin menidurinya. Nah, kebetulan saat itu Bopeng masih menyimpan dendam pada Gepek. Tapi Bopeng tidak berani untuk menyerang langsung karena Gepek ini punya pasukan yang sangat banyak. Anak buahnya di mana-mana dan sudah mengakar di Tanah Abang. Bisa dibilang Gepek adalah preman nomor 1 di Tanah Abang. Akhirnya Bopeng pun punya ide lain untuk menyerang Gepek. Idenya sangat brutal. Dia akan menculik istrinya Gepek, lalu memperkaosnya ramai-ramai. Aksi bejat itu ternyata berhasil. Bopeng menculik Palupi. Nah, Palupi ini adalah istrinya Gepek. Saat itu memang Palupi baru pulang dari sebuah toko. Wanita itu naik ke dalam taksi. Namun tiba-tiba saja taksi itu dicegat oleh komplotan Bopeng. Palupi dipaksa keluar, lalu diculik. Ia diseret dan dimasukkan ke dalam mobil kijang jadul. Mobil itu melesat, lalu hilang begitu saja di pengkolan. Ternyata mobil itu masuk ke sebuah lahan kosong. Di sanalah istri Gepek dieksekusi. Keesokan harinya, Gepek mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Istrinya masuk rumah sakit. Lalu Palupi pun menceritakan apa yang dia alami. Tentu Gepek tidak terima. Tentu pencarian itu sangat mudah karena Gepek punya banyak anak buah. Nah, usut punya usut, Bopeng ini sudah kabur ke Lampung. Tapi tentu sangat mudah bagi Gepek untuk mengejarnya. Gepek pun menyebar anak buah ke Lampung. Saat itu, Bopeng ditemui di sebuah perkebunan karet. Perkebunan itu sangat sunyi, hanya ada satu saung yang rombeng di sana. Nah, si Bopeng sembunyi di saung tersebut. Komplotan Gepek langsung menyerbu saung itu, lalu menyeret Bopeng keluar. Kedua tangan Bopeng diikat, begitu juga dengan kakinya. Sementara itu, anak buah Gepek mengumpulkan kayu bakar. Bopeng minta ampun. Tapi Gepek sudah tidak ada ampun. Kayu bakar itu langsung dinyalakan. Api berkobar-kobar. Kemudian Bopeng pun dikeroyok habis-habisan sampai babak belur. Setelah babak belur, dia dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Bopeng berteriak kesakitan. Tapi dia tidak bisa lolos dari ikatan. Dia pun tewas terbakar menjadi abu.
selesai. Terima kasih sudah menyimak Bang Preman Nusantara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar dapat update dari Bang Preman. Sekian dari Abang dan salam Preman.